dan menggunakan sisa umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar ilmu agama. Ibadah itu bentuknya bukan hanya sholat, ruku, sujud, membaca Al-Quran, zikir. Termasuk kita nongkrong seperti ini namanya ibadah. Bahkan mungkin datangnya kita ke tempat ini pahalanya lebih besar daripada kita hadir majelis taklim. Kenapa? Karena usaha kita ini lebih besar. Orang tuh hadir majelis taklim biasanya keinginannya sudah besar. Tapi kalau ke tempat-tempat kayak gini biasanya keinginannya belum besar gitu. Makanya Nabi katakan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah ajroki biqadri nasobiki. Balasan itu tergantung capeknya. Jadi makin besar kita punya usaha, makin kuat kita punya tekad dan keinginan, pahalanya makin besar. Apalagi kita saat ini berada di tempat yang umumnya tidak seperti ini, tapi kita meriahkan. Dan ini niat, semuanya harus niat. Dan datang ke tempat ini, mudah-mudahan dengan kita datang ke tempat ini, yang tadinya ke tempat ini tidak ada pikiran belajar ilmu agama, dengan kita berbondong-bondong bersama-sama, mudah-mudahan menjadikan hidayah taufik pada yang lainnya, insya Allah. Kenapa Al-Bagir sampaikan seperti ini? Kadang-kadang ada orang itu mau jadi baik, ngelihat rombongannya dulu. Kalau rame, paling kan nanya, ada apa ini, Abang? Ada apa ini? Kalau cuma 3-5 nggak ada yang nanya. Coba kalau rame. Makanya ulama-ulama kita selalu menganjurkan kalau kita pengen membuat apa-apa itu buat yang besar. Khususnya kalau buat syiar. Jangan kita ini kalah sama orang-orang yang melakukan sesuatu yang kurang baik, menyewa panggung yang besar, puluhan ratusan juta habis. Mereka dengan PD-nya melakukannya. Nah, kenapa kok kita ini yang seperti ini kok kadang-kadang merasa kecil gitu? Jadi kalau pengen ngadakan acara, adakan yang besar. Jangan pernah ragu, karena Allah kita maha kaya. Bahkan dalam hadis Nabi jelaskan Allah itu akan memberikan semua hajat hambanya, semua diberikan, itu tidak mengurangi apa yang Allah miliki, kecuali sama seperti jarum yang kita masukkan ke laut kemudian dikeluarkan lagi, gak berkurang itu laut. Sehingga kita kalau minta sama Allah jangan pernah nanggung. Kita pengen menjadi orang yang mulia, pengen jadi wali Allah, minta jadi wali. Jangan nanggung, udahlah saya cukup jadi orang soleh aja. Jangan nanggung kalau minta sama Allah, minta yang banyak. Kalau kita minta sama manusia, manusia itu serba ada keterbatasan, ada sifat bosan, jenuh, dan ini dan itu. Tapi kalau Allah tidak pernah. Bahkan diantara hikmah, kalau kita minta tidak langsung dikabul oleh Allah, kata para ulama, karena Allah pengen dengerin suara kita. Kalau kita minta langsung diberi sama Allah, mungkin kita besok nggak mau minta lagi sama Allah. Sehingga kadang-kadang dipending dulu sama Allah nih. Biar apa? Biar kita selalu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala.